Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfani, NIM 1903087, Prodi RMIK, kelas B, angkatan tahun 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan alur pelayanan pasien di rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Pada saat pasien datang berobat, pasien akan mengambil nomor antrian sesuai loket yang dituju untuk mendaftar, dan tempat pendaftaran tersebut dibedakan menjadi 3. Loket 1, tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Loket 2, tempat pendaftaran pasien rawat inap. Loket ketiga, tempat pendaftaran pasien rawat darurat. Pasien atau keluarga pasien diharapkan menunggu panggilan oleh petugas tempat pendaftaran pasien rawat jalan di ruang tunggu sesuai dengan nomor antrian yang telah diambil. Alat pemanggil otomatis memanggil pasien berdasarkan nomor urut antrian. Petugas tempat pendaftaran pasien rawat jalan mengucapkan Assalamualaikum, dan terlebih dahulu kita akan menanyakan apakah dia pasien baru atau pasien lama. Petugas tempat pendaftaran pasien melakukan wawancara untuk mengecek ulang data identitas pasien dan untuk mengetahui maksud serta tujuan pasien berobat ke rumah sakit, dan data identitas pasien yang telah dicek ulang kebenarannya dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Petugas tempat pendaftaran pasien rawat jalan menginformasikan poliklinik mana yang akan dituju, dan pasien diharap menunggu antrian di tempat duduk yang disediakan di depan poliklinik, serta mengingatkan pasien untuk selalu membawa kartu berobat tersebut jika kembali berobat. Nah, berdasarkan data yang terdapat dalam sistem informasi manajemen rumah sakit, maka petugas tempat pendaftaran pasien rawat jalan untuk pasien baru membuatkan kartu berobat yang berisi nomor rekam medis, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan nomor HP sebagai identitas pasien berobat di rumah sakit, dan untuk penginputan datanya menyediakan KTP, kartu keluarga, dan BPJS. Sedangkan pasien lama mendaftar ke pendaftaran pasien dengan menunjukkan kartu berobatnya. Untuk memudahkan mencari data pasien, petugas pendaftaran dengan cara memasukkan nomor rekam medis ke dalam komputer, setelah itu memilih klinik yang dituju, sehingga data pasien dan klinik yang dituju tercetak di sub bagian rekam medis. Lalu petugas rekam medis mengambil berkas rekam medis pasien lalu mengantarnya ke klinik yang dituju pasien. Nah, penulisan identitas pasien menggunakan huruf kapital atau balok. Etiket yang tersedia. Pasien BPJS terlebih dahulu dimintai kelengkapan persyaratan berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat rujukan, dan kartu BPJS. Petugas tempat pendaftaran rawat jalan menerbitkan surat eligibilitas peserta SEP bagi pasien BPJS. Kartu berobat dan surat eligibilitas peserta SEP diserahkan kepada pasien baru dan pasien lama dengan berkas rekam medisnya akan dikirim ke klinik sesuai dengan yang dikehendaki pasien. Setelah mendapat pelayanan dari klinik, ada beberapa kemungkinan. Pasien boleh pulang, dan kedua, pasien konsul ke klinik lain. Ketiga, pasien dikirim ke unit penunjangan seperti laboratorium klinik, fisioterapi, radiologi, dan lain-lain. Yang keempat, pasien rujuk atau dikirim ke RS lain. Yang kelima, pasien dirawat. Nah, semua berkas rekam medis pasien yang sudah mendapatkan pelayanan dari klinik akan dikirim ke sub rekam medis, kecuali pasien yang harus dirawat, rekam medisnya akan dikirim ke ruang perawatan. Setelah pasien dikirim ke unit penunjangan, misalnya ke lab radiologi, setelah pemeriksaan kembali ke poli, hasilnya sudah ada dan dokter memberikan resep obat untuk mengambil obat ke apotek, dan pasien dinyatakan untuk pulang. Pasien baru
dan pasien lama dengan berkas rekam medisnya akan dikirim ke klinik sesuai dengan yang dikehendaki pasien. Setelah mendapat pelayanan dari klinik, ada beberapa kemungkinan pasien boleh pulang, dan kedua, pasien konsul ke klinik lain. Ketiga, pasien dikirim ke unit penunjangan seperti laboratorium klinik, fisioterapi, radiologi, dan lain-lain. Yang keempat, pasien rujuk atau dikirim ke RS lain. Yang kelima, pasien dirawat. Nah, semua berkas rekam medis pasien yang sudah mendapatkan pelayanan dari klinik akan dikirim ke sub rekam medis, kecuali pasien yang harus dirawat, rekam medisnya akan dikirim ke ruang perawatan. Setelah pasien dikirim ke unit penunjangan, misalnya ke lab radiologi, setelah pemeriksaan kembali ke poli, hasilnya sudah ada dan dokter memberikan resep obat untuk mengambil obat ke apotek dan pasien dinyatakan untuk pulang.